Bab 1988, Membasmi Penjahat. Hudson membuat keputusan tegas dan berteriak. "Tabrak dengan keras! Bunuh dia langsung!" Angin yang ditimbulkan oleh gerakan truk membuat pasir di jalan berterbangan, sehingga penglihatan mereka menjadi kabur. Sean melompat dan meninju langsung ke arah truk. "Bam!" Suara tabrakan keras terdengar. Tinju Sean menghantam bagian depan truk besar. Pukulan ini seperti kereta api yang melaju kencang bertabrakan dengan truk besar. Namun, kekuatan Sean jauh lebih besar daripada truk besar itu. Awalnya berpikir Sean akan melayang dan mati tertabrak. Namun, sekarang yang terjadi di depan semua orang adalah Sean berdiri di tempat tanpa terluka, sementara truk itu keluar dari jalur jalan pegunungan. "Hiss!" Hudson yang duduk di dalam truk menarik napas dalam-dalam dan menatap Sean dengan ngeri. Jika dalam keadaan truk tidak bergerak, serangan kekuatan penuhnya juga dapat menyebabkan efek ini. Namun, kecepatan truk besar barusan setidaknya 550 km per jam. Dalam keadaan seperti itu, bahkan Hudson tidak berani menggunakan tubuhnya untuk bertabrakan dengan truk besar. Ini sama dengan mencari mati. Pada saat ini, truk paling depan terpaksa berhenti oleh pukulan Sean. Pria di kursi pengemudi telah dipengaruhi oleh kelembaman kecepatan mobil, bagian tubuh pinggang ke bawah telah mati rasa. Di bawah rasa sakit yang begitu parah, dia bahkan tidak sempat berteriak sudah jatuh pingsan. Glug! Glug! Petugas keamanan yang bersembunyi terus menelan air ludah. Meskipun kekerasan Sean tidak ditujukan pada mereka, kekuatan itu membuat orang ketakutan. Tuan Lane benar-benar dewa. Siapa lagi bisa memiliki kekuatan seperti itu? Sean berdiri dan melambaikan tangannya. Semua orang melihat tangannya masih utuh. Jangankan berdarah, bahkan tidak ada bekas luka sama sekali. "Kamu Hudson dari Jasa Keamanan Dragon Zuri. Ada yang ingin aku bicarakan denganmu." Sean mengangkat jarinya menunjuk ke arah Hudson yang berada di dalam truk dan berkata dengan nada dingin. Hudson menatapnya, sebenarnya dia sudah merasa panik di hatinya. Dia membuka pintu truk dan mendatangi Sean. Hudson berkata dengan sungguh-sungguh. "Kamu luar biasa." Sean mengangguk dengan samar. "Tentu saja." Hudson menggigit gigi. "Aku tidak pernah mengganggumu. Mengapa kamu menghentikan mobilku? Apa kamu orang yang dikirim oleh pasukan itu?" Hudson memikirkan kandidat yang bermusuhan. Aura Sean sangat kuat, tidak sejujur orang-orang resmi, itu adalah beberapa organisasi lain. Apa orang ini dari organisasi yang ingin menghancurkan Jasa Keamanan Dragon Zuri demi surga? Sean tersenyum. "Aku tidak dikirim oleh siapa-siapa. Saya pikir Anda tahu apa yang dilakukan Jasa Keamanan Dragon Zuri dan tidak ada yang tidak bermoral. Aku tidak setuju dengan tindakanmu. Jadi, aku ingin membasmi penjahat sepertimu." "Bos, apa yang terjadi? Bagaimana dengan Locke dan yang lainnya?" Anggota Jasa Keamanan Dragon Zuri dari dua mobil di belakang juga tiba dan melompat turun mengikuti di belakang Hudson. Melihat Hudson yang duduk di bagian depan truk besar itu, orang-orang ini langsung membelalakan mata mereka. Hudson melambaikan tangan untuk meminta mereka mundur 2 langkah, sambil menggelengkan kepalanya berkata, "Kalian mundur, Locke dan yang lainnya sudah pingsan." Kekuatan Sean sangat luar biasa. Selain pengemudinya lumpuh, orang-orang di bagian belakang truk juga jatuh pingsan. Hanya kekuatan Hudson yang jauh melebihi orang biasa. Sean belum bertarung dengannya, jadi Hudson belum terluka. Anggota Jasa Keamanan Dragon Zuri semuanya membelalakan mata mereka dengan tidak percaya. Beberapa dari mereka bergegas ke belakang truk dan membuka pintu belakang. Para anggota yang awalnya duduk di kereta bermain kartu dan minum sekarang semua telah tergeletak. Hudson berkata dengan tenang. "Tentu saja bagus kalau kamu punya ambisi seperti itu, tapi kamu tidak boleh menyalahkan kami semua, bukan? Jasa Keamanan Dragon Zuri kami memang salah, tetapi kami juga membawa kemakmuran bagi kehidupan desa pegunungan, memungkinkan mereka untuk melanjutkan keturunan. Lagi pula,
Sean menggelengkan kepalanya dan menyela. Mama dikurung 6 tahun lalu. Konyol, Dan ada orang jahat. beraninya kami berkata seperti ini. Apa masalah ini 6 tahun tidak bisa lalu? diselesaikan dengan damai? Tepat setelah kalian putus? Sean mengangkat dagunya. Lena, beritahu Tidak Papa bisa. apa yang terjadi. Kupikir Sean dia tidak ingin menikah banyak omong kosong. Karena dia menyanyiakan waktunya. Hudson menarik napas dalam-dalam. Oke. Hudson menggelengkan kepalanya tanpa daya. Lalu, pada saat Sean menundukkan kepala sejenak, Hudson dengan cepat menarik ikat pinggangnya, dan cahaya perak muncul di tangannya. Para anggota yang awalnya duduk di kereta bermain kartu dan minum sekarang semua telah tergeletak. Hudson berkata dengan tenang. Tentu saja bagus kalau kamu punya ambisi seperti itu, tapi kamu tidak boleh menyalahkan kami semua, bukan? Jasa keamanan Dragon Zure kami memang salah, tetapi kami juga membawa kemakmuran bagi kehidupan desa pegunungan, memungkinkan mereka untuk melanjutkan keturunan. Lagi pula, Sean menggelengkan kepalanya dan menyela. Konyol, beraninya kami berkata seperti ini. Apa masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan damai? Sean mengangkat dagunya. Tidak bisa. Sean tidak ingin banyak omong kosong. Karena dia menyanyiakan waktunya. Hudson menarik napas dalam-dalam. Oke. Hudson menggelengkan kepalanya tanpa daya. Lalu, pada saat Sean menundukkan kepala sejenak, Hudson dengan cepat menarik ikat pinggangnya, dan cahaya perak muncul di tangannya. Kemudian, dia menyerang Sean dengan kecepatan kilat. Matanya seperti ada percikan api, berkedip dengan niat membunuh yang kuat. Semangat tempurnya bahkan membuat penjaga keamanan di sekitarnya dan anggota jasa keamanan Dragon Zure merasa agak sesak. Sean mengangguk. Kekuatannya bagus, hampir mendekati tingkat Mahaguru, lebih kuat dari Wylan. Di usia Hudson tidak mudah untuk mencapai tingkat Mahaguru. Jika dia berlatih lagi, kekuatannya akan menjadi setingkat dengan para jagoan. Namun, begitu seseorang telah berniat jahat, maka apapun yang dilakukan semua bersifat kriminal. Sean membiarkan serangannya datang di depannya. Ketika pisau perak akan mengenai tenggorokannya, dia mengangkat tangannya dan menjentikkan jarinya. Hanya mendengarkan suara. Ting! Cahaya perak pun menghilang. Pecahan pisau mengenai bahu anggota jasa keamanan Dragon Zure. Seketika itu langsung darah memuncrat. Sean mematahkan pisau dengan jentikan jari, kemudian mencengkeram bahu Hudson lagi. Sebuah lingkaran digambar di bawah kakinya, lalu melemparkan Hudson ke dalamnya. Gila! Hati Hudson menciut menghadapi jagoan yang begitu kuat. Dengan perasaan ngeri, dia terhempas. Bagaimana mungkin Sean jauh lebih kuat darinya? Sean tampak seperti baru berusia 20-an. Tidak peduli seberapa berbakatnya dia, bagaimana bisa mengalahkan sosok yang akan mencapai tingkat Mahaguru? Siapa sebenarnya kamu? Hudson bertanya dengan keras. Dia tidak percaya Sean adalah orang yang ingin menegakkan keadilan. Tokoh dengan kekuatan seperti Sean pasti memiliki latar belakang yang hebat. Bagaimana bisa mempermasalahkan jasa keamanan Dragon Zure yang begitu kecil? Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Lagi pula kamu hanya perlu tahu bahwa kamu harus akan mendapat hukuman atas perbuatanmu. Karena Hudson takut dan tidak berinisiatif menyerang, Sean pun berinisiatif menyerang. Bab 1989, Pelepasan dan Penyelamatan. Sean tidak membawa senjata apapun. Dengan kilatan di kakinya, dia mendatangi Hudson. Hudson tampak melebarkan matanya. Ini kecepatan yang mengerikan. Bam! Sean meninju dada Hudson. Terdengar suara. Kretak. Tulang rusuk Hudson semuanya hancur. Hudson terbang terbalik, menyemburkan darah ke udara, lalu jatuh pingsan. Bab 1989, Pelepasan dan Penyelamatan. Sean tidak membawa senjata apapun. Dengan kilatan di kakinya, dia mendatangi Hudson. Hudson tampak melebarkan matanya, ini kecepatan yang mengerikan. Bam!
Sean meninju dada Hudson. Terdengar suara kretak. Tulang rusuk Hudson semuanya hancur. Hudson terbang terbalik, menyemburkan darah ke udara, lalu jatuh pingsan. Apa? Bos! Anggota jasa keamanan Dragon Zure semuanya ketakutan. Hudson sekuat dewa di dalam hati mereka, bagaimana bisa dikalahkan begitu saja? Bosmu sudah jatuh, sekarang giliran kalian. Petugas keamanan mengepalkan tangan mereka dan berjalan maju. Hanya dalam 2 atau 3 pukulan anggota jasa keamanan Dragon Zuri telah berhasil ditaklukkan. Seorang penjaga keamanan menghela napas. Bertugas dengan Tuan Lane benar-benar ada baik dan buruknya. Hal baiknya adalah tidak akan kalah, hal buruknya adalah dengan kekuatan Tuan Lane sudah mampu menjatuhkan penjahat dengan mudah. Jadi, kita tidak punya kesempatan bertarung lagi. Ya, sama halnya dengan bertugas bersama Tuan Hadel dan Tuan Johan. Kita hanya bisa berpangku tangan. Sean mendengarkan candaan mereka, lalu menggelengkan kepalanya, dan berjalan untuk menyegel meridian Hudson. Walau Hudson bangun nanti, dia tidak bisa lagi bergerak. Sean masuk ke kabin kargo truk dan melihat anggota mereka yang berada di dalam. Ekspresi wajahnya tiba-tiba menjadi serius. Terlihat sekitar 5 atau 6 anak di bawah usia 5 tahun di gerbong 2 truk besar di belakang sedang tertidur nyenyak. Namun, napas mereka tidak begitu lancar, wajah mereka agak merah, berkeringat di kereta yang pengap. Sean menyentuh dahi mereka yang luar biasa panas. Anak-anak ini pasti anak dari para penambang itu. Untuk menghasilkan banyak uang dan menghindari masalah di masa depan, jasa keamanan Dragon Zure berencana untuk menjual mereka. Diperkirakan untuk mencegah anak-anak membuat gerakan dan suara, anggota jasa keamanan Dragon Zuri memberikan obat tidur kepada mereka. Dengan cara ini, anak-anak sangat mudah diatur. Tanpa harus memberi makan, minum maupun pergi ke toilet. Namun, obat seperti itu akan membahayakan anak-anak. Jika terlalu banyak mengonsumsi obat tersebut bisa berefek fatal, bahkan membunuh anak itu. Cepat! Siapa di antara kalian yang punya air? Berikan ke anak-anak ini. Anak-anak mengalami dehidrasi parah di dalam kereta. Ditambah dengan kekebalan anak yang kurang, diberi obat yang tidak diketahui akan menyebabkan kerusakan pada tubuh mereka. Beberapa penjaga keamanan datang membawa air. Ketika mereka melihat anak-anak ini, seketika sangat marah. Brengsek! Ini benar-benar lebih buruk dari binatang. Kalau mereka mati dengan mudah, itu terlalu enak buat mereka. Sean menginstruksikan mereka untuk memberi minum untuk anak itu. Kemudian, dia memindahkan anak-anak dahulu, membiarkan mereka menghirup udara segar. Lalu, memberi mereka akupuntur dan pertolongan pertama. Ketika Sean datang, dia berpikir mungkin akan terluka, jadi dia membawa jarum perak yang berguna saat ini. Petugas keamanan menyaksikan Sean mengobati anak-anak ini. Hanya 2 orang siaga untuk membantu. Anggota lainnya dengan marah berlari ke anggota jasa keamanan Dragon Zure yang sedang terikat, lalu memukul mereka tanpa ampun. Ah, bajingan! Bagaimana kalian bisa tega melakukan hal seperti itu terhadap anak kecil? Apa kalian tidak punya anak kecil? Kalian memang pantas mati. Sean mendengarkan omelan dan pukulan dari penjaga keamanan ini, tetapi dia malas untuk peduli dengan mereka. Bagaimanapun, orang-orang ini memang harus dihukum. Jika dengan memukuli mereka dapat membuat mereka sadar, Sean tentu dengan senang hati membiarkan anggotanya untuk terus memukul. Setelah Sean menusuk jarum, meskipun anak-anak ini belum sadar, kondisi mereka jauh lebih baik. Kalian bertiga antar mereka ke rumah sakit dulu. Beritahu orang tua yang kehilangan anak baru-baru ini. Biarkan mereka periksa apa anak mereka ada di sini. Anggota lain mengikutiku untuk menggeledah desa-desa pegunungan ini. Mereka baru saja masuk, pasti menjual wanita dan anak-anak. Sean dengan tenang mengatur tugas, dan penjaga keamanan lainnya segera setuju. Seorang penjaga keamanan menunjuk ke arah 3 truk besar dan bertanya kepada rombongan anggota jasa keamanan Dragon Zure. Tuan Lane, bagaimana dengan orang-orang ini? Sean melirik anggota jasa keamanan Dragon Zure yang telah babak belur,
menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lakukan saja apa yang harus kalian lakukan. Aku akan membawa orang-orang ini kembali." 3 anggotanya mengendarai 2 mobil bersama 5 anak. Hanya ada 1 mobil tersisa ketika Sean dan yang lainnya datang. Namun, masih ada 3 truk besar. Sean meminta penjaga keamanan untuk memasukkan semua anggota jasa keamanan Dragon Zure ke dalam 1 mobil dan mengunci mereka. Kemudian, di bawah kegelapan, Sean menyelinap ke desa bersama penjaga keamanan yang tersisa. Jani dan Tessa dikurung bersama dengan tangan dan kaki terikat. Memandangi cahaya bulan yang masuk melalui jendela, 2 wanita itu saling bersandar dan menangis tanpa suara. "Tessa, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Apa kamu mendengar kata mereka? Kita akan terus diikat sampai melahirkan 2 anak. Entahlah, setelah menikah dengan suamiku, kami berencana berusaha bersama, tapi tidak menyangka dia tertipu. Aku pun dijual sekarang. Suamiku juga. Aku ingin tahu bagaimana keadaannya sekarang." 2 wanita itu sambil berbicara sambil menangis sedih. Saat ini, pintu yang dikunci tiba-tiba mengeluarkan suara. Mereka melihat ke pintu dengan ketakutan. Mata cabul yang ditinggalkan orang-orang itu pada mereka membuat mereka merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Jika seorang pria datang untuk mengganggu mereka di malam hari, apa yang harus mereka lakukan? "Hai! Cantik! Apa kalian berdua baik-baik saja?" Kunci besi besar dibuka, pintu kayu membuat derit kecil. Sebuah kepala menoleh dari luar dan bertanya dengan suara pelan. 2 gadis itu melebarkan matanya. Di bawah sinar bulan, wajah itu terlihat tampan, tidak seperti penduduk di desa. Petugas keamanan ini berlari masuk dan melepaskan tali mereka. "Jangan khawatir, aku dari jasa keamanan Optimus Kota Northerns untuk menyelamatkanmu. Tuan Lane kami juga ada di sini. Dia luar biasa, pasti bisa melindungi kalian. Ikuti aku sekarang, jangan bersuara. Kita akan pergi setelah semua orang diselamatkan." "Terima kasih." Jani dan Tessa menangis kegirangan dan buru-buru merayap keluar di belakang petugas keamanan. Penjaga keamanan membawa mereka mencari tempat untuk bersembunyi terlebih dahulu. Segera, penjaga keamanan lainnya bersama Sean juga membawa beberapa wanita. Wanita yang dibawa Sean dengan anak kembarnya yang berusia 2 bulan di pelukannya. Wanita itu baru berusia 20-an, tetapi dia disiksa hingga terlihat seperti berusia 30-an. Bab 1990, Selamat dari Malapetaka. Sean baru saja menyelinap masuk ke dalam rumah, melumpuhkan wanita tua dan pria yang memukuli dia. Lalu, bertanya pada wanita itu apa ingin pergi bersamanya. Wanita itu langsung bersuka cita. Dia masih sangat muda. Awalnya, dia pergi untuk mencari kerja bersama kakaknya. Akan tetapi, dia tidak menyangka bila perantara dari jasa keamanan Dragon Zure menipu kakaknya untuk menambang. Untuk mencegahnya membocorkan informasi ini, jasa keamanan Dragon Zure pun menjualnya ke pegunungan. Tak hanya dipaksa untuk menjadi menantu perempuan, dia juga dipaksa untuk melahirkan 2 orang anak. Kini, ada jalan keluar yang terpampang di depannya. Kecuali otaknya sudah berkarat, mana mungkin dia akan menolaknya. Hanya saja, ketika wanita itu ingin melarikan diri, dia mendengar suara tangisan anak-anaknya. Oleh karena itu, dia tidak bisa egois dan langsung membawa serta kedua anaknya. Meskipun pria yang memaksanya pantas mati dan kedua anak ini tidak lahir di bawah harapannya, yang pernah membuatnya benci pada mereka. Namun, dia tidak ingin kedua anak ini hidup dalam lingkungan seperti itu. Dia tidak mau mereka belajar untuk melakukan hal-hal seperti memaksa wanita. "Kamu sudah ada di desa selama bertahun-tahun. Apa masih ada wanita yang ingin pergi? Kami baru saja datang untuk membawa kalian lari." Perbuatan baik harus dilakukan sampai akhir. Selama wanita-wanita ini ingin pergi, maka Sean akan membantu. Wanita yang menggendong anak itu berkata dengan wajah penuh air mata. "Ada satu lagi. Menantu kepala desa juga ingin pergi. Orang-orang baik, kalian harus hati-hati.
Kepala desa punya 3 putra, masing-masing dari mereka sangat kejam. Kalau kamu mau membawa pergi menantu mereka, kamu harus bergerak untuk menghancurkan mereka semua lebih dulu. Kalau tidak, seluruh desa akan rusuh dan mungkin kita tidak bisa pergi. Shom mengangguk. Kalian pergi saja dari desa dulu, aku akan segera mengutus orang untuk mencari kalian. Semua petugas keamanan mengetahui kekuatan Shon. Mereka segera membawa pergi wanita-wanita ini setelah mendengar ucapannya. Shon pergi ke rumah kepala desa untuk menyelamatkan seseorang yang diinformasikan wanita itu. Sementara itu, di kediaman kepala desa saat ini, sang kepala desa beserta ketiga putranya, seorang menantu wanita, dan 2 cucu laki-laki berusia 10 tahun sedang duduk di ruang utama. Kepala desa sedang mengisap sebatang rokok. Sembari mengetuk-ngetuk meja dengan pipa rokok, dia berkata, "Kali ini, kita mengeluarkan banyak uang untuk menikahi 2 wanita. Dalam waktu 2 tahun, kedua cucuku yang baik akan tumbuh dewasa. Sementara kedua wanita itu juga akan menjadi menantu kalian." Putra sulung kepala desa mengangguk setuju. "Keluargaku membayar 40 juta, jadi kedua wanita itu harus memberiku 2 orang cucu." "Ayah, tenang saja. Keluargaku sudah membayar mahal. Bila saatnya tiba, aku akan punya lebih dari 2 cucu. Aku mau punya 4. Kedua anak itu berkelakar. Meski masih kecil, mereka sudah lama mengerti apa itu arti menantu perempuan, yakni seseorang yang digunakan untuk melahirkan keturunan mereka. Para pria tertawa terbahak-bahak. Satu-satunya wanita di ruangan itu, menantu kepala desa, kini mengepalkan tangan. Sekumpulan bajingan ini bahkan lebih rendah daripada unggas. Mereka pasti akan mendapat balasan. Memikirkan 2 wanita muda yang juga dijual oleh jasa keamanan Dragon Zuri, hati menantu kepala desa itu ikut merasa pedih. Dia memiliki nasib yang sama dulunya. Sekarang, dia telah melahirkan 2 anak dari bajingan ini. Dia dipaksa untuk tidur di ranjang bajingan ini. Namun, kedua wanita itu masih sangat belia. Tepat ketika kepala desa sekeluarga merasa senang, bola lampu di atas kepala mereka tiba-tiba meledak. Rumah menjadi gelap gulita. Bola lampu ini sudah terlalu lama dipakai, jadi sudah tidak berguna. Nak, ambilkan yang baru dan ganti ini." Kepala desa mendesah, lalu berkata pada putranya. Sang putra sulung setuju dan berdiri untuk mengambil bola lampu. Sebelum bisa berpikir, dia sudah merasakan sakit di belakang lehernya dan jatuh lemas. Kepala desa dan yang lainnya terkejut. Detik berikutnya, sebuah pukulan keras menghantam leher orang-orang ini. Kecuali menantu kepala desa, semua orang termasuk 2 anak kecil itu dibuat pingsan oleh Shon. "Kamu, siapa kamu?" Menantu kepala desa menatapnya dengan was-was seraya mundur ketakutan. Shon berkata dengan suara dalam, "Aku datang untuk menyelamatkanmu. Kamu pasti kenal Lori, kan? Dia memintaku ke sini, dia sudah kami selamatkan juga. Menyelamatkan aku." Menantu kepala desa masih tertegun, dia menutup mulutnya tak percaya. Shon mengangguk. "Kami dari sebuah jasa keamanan. Mobil kami diparkir tak jauh dari desa. Apa kamu mau ikut bersama kami? Ayo." Wanita itu berdiri dengan penuh semangat, bahkan tak memedulikan sepatunya. "Sudah lama aku bermimpi ingin meninggalkan tempat ini, bawa aku pergi. Aku janji akan mengabdi padamu di masa depan." Shon membawanya keluar. "Kamu tidak perlu mengabdi padaku. Selama kamu menjalani kehidupan dengan baik setelah keluar dari ini, itu sudah cukup bagiku." Ketika tiba di gerbang desa, wanita itu segera tersadar dari kegembiraannya dan buru-buru berkata, "Omong-omong, 2 wanita dijual di desa kami hari ini. Mereka pasti dikurung di kediaman Tuan Zake. Cepat selamatkan mereka." "Aku sudah menyelamatkan mereka. Wanita-wanita lain yang ingin lari juga sudah dibawa pergi. Hanya kamu yang tersisa. Ayo." Setelah mendengar kata-kata Shon, menantu kepala desa itu langsung berhenti bicara dan mengikuti langkah Shon. Walaupun kecepatan Shon begitu luar biasa, dia berusaha keras untuk mengikutinya. Saat ini,
jantungnya mulai berdebar kencang. Selama dia bisa masuk ke mobil dan pergi dari sini, penduduk desa pasti tidak akan bisa mengejar karena mereka tidak punya mobil. Saat itu tiba, maka dia akan bebas. Sudah hampir 12 tahun sejak dia dijual ke pegunungan. Awalnya, dia sudah putus asa, tetapi dia tidak pernah menyangka kalau hari ini akan tiba. Sean begitu cepat, dia sudah membawanya ke tempat mobil diparkir. Saat ini, satu truk sudah penuh. Semuanya berlinang air mata dan saling berpelukan, menunggu keputusan akhir. Selama Sean berhasil menyelamatkan menantu kepala desa, maka mereka bisa melarikan diri dari neraka ini. Kami sampai, bersiaplah untuk mengemudi. Suara Sean seperti suara alam yang menyegarkan. Sean mengantar menantu kepala desa ke mobil, kemudian duduk di kursi samping pengemudi. Beberapa penjaga keamanan langsung girang dan setuju. Mereka menyalakan kendaraan dan mengangkut para wanita itu untuk menjauh dari Gunung Milnery. Mobil melaju di jalan pegunungan selama lebih dari 1 jam sebelum tiba di kota. Mendengar suara deru klakson yang datang dari luar mobil dan suara obrolan para pejalan kaki, para wanita di dalam mobil menutup rapat mulut mereka. Kita benar-benar keluar, benar-benar keluar. Hicks, terima kasih kepada jasa keamanan Optimus. Terima kasih, Dewa. Sean menggelengkan kepala ketika mendengar suara yang datang dari gerbong. Dia memejamkan matanya ringan, entah apa yang dia pikirkan. Apabila Nora yang mengalami semua ini, itu tidak akan mungkin terjadi. Sean pasti akan mengirim siapapun yang berani menyakiti Nora ke neraka. Tuan Lane, apa yang harus kita lakukan pada orang-orang yang sudah selamat? Haruskah kita meminta mereka langsung pulang? Sebuah suara memecah bayangan di benak Sean. Sean mengangkat kepalanya dan menatap para wanita yang agak ketakutan dengan segala sesuatu di sekitar mereka setelah turun mobil. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, "Bawa mereka kembali ke jasa keamanan Optimus untuk pengaturan terpadu. Minta Theo untuk mengumpulkan semua informasi mereka dan mengantar mereka pulang dengan selamat. Kalau ada yang punya ide lain, mereka juga bisa mengatakannya." Mungkin karena dia mengingat Nora, jadi Sean tidak keberatan untuk memberikan sedikit bantuan pada mereka lagi. Bab 1991, Pengakuan. Beberapa petugas keamanan tertegun sejenak, mereka tidak menyangka ternyata akan sangat merepotkan. Namun, mereka juga tidak terlalu banyak berpikir dan langsung menyanggupi. Kemudian, meminta para wanita itu untuk mengikuti mereka berganti mobil dan langsung pergi menuju kota Northern. Melihat ekspresi bersemangat mereka, Sean lantas mengeluarkan ponselnya dan berpikir sejenak. Setelah itu, menelepon Hadel dan Johan. Di saat Sean sudah berjalan jauh, Johan dan yang lainnya pasti juga sudah menyelesaikan tugas. Kekuatan mereka berada di alam Mahaguru. Jadi, pasti tak sulit untuk menghadapi orang-orang biasa seperti itu. Halo, Tuan Lane. Bagaimana misi kalian di sana? Sangat lancar, orang-orang jasa keamanan Dragon Zuri sudah kami tangkap dan ikat. Tapi, apa yang akan kita lakukan pada wanita dan anak-anak yang diselamatkan? Apa mereka akan dikirim ke polisi atau dibawa pulang? Tanyakan pada mereka saja. Kalau mereka mau pergi, antar mereka pulang dengan selamat. Kalau mereka ingin mengikuti kalian, bawa mereka ke kota Northern dulu. Baik, Tuan Lane. Setelah memberi beberapa instruksi sederhana pada Johan dan Hadel, Sean segera menutup telepon seraya mengusap-usap dagunya. Orang-orang yang mereka selamatkan hanyalah 1% dari aib yang disembunyikan jasa keamanan Dragon Zuri selama bertahun-tahun. Kabarnya, jasa keamanan Dragon Zuri telah berdiri selama 20 tahun. Kalau mereka melakukan hal ini selama itu, maka berapa banyak pria yang mereka tipu untuk menambang, bra dan anak-anak yang mereka jual secara ilegal. Selain itu, apa orang-orang itu masih hidup sekarang? Ada di mana mereka? Untuk mencegah hal seperti itu terjadi lagi, satu-satunya cara adalah memberantas jasa keamanan Dragon Zuri sepenuhnya. Jika tidak ada tindakan penanganan untuk mereka, maka kejahatan para bajingan itu tidak akan pernah berhenti. Sean berkendara kembali ke Kabupaten Dragonland,
sementara Johan dan Hadel juga membawa orang-orang yang mereka tangkap kembali ke sana. Saat ini, kedua sisi rumah tua di gang kecil markas jasa keamanan Dragon Zuri telah dipenuhi orang. Ruang tamu yang besar itu hanya dapat menampung 20 hingga 30 orang. Mereka harus diikat berdesak-desakan. Kali ini Sean dan yang lainnya memiliki setidaknya 20 orang di setiap gelombang. Jadi ruangan kecil biasa tidak akan cukup. Untuk mengikat sekumpulan orang ini, mereka membeli beberapa bungkus besar tampar. Awalnya aku kira kekuatanku sudah luar biasa. Tapi, aku tidak menyangka akan dikalahkan oleh seorang pemuda. Aku akui kalau keterampilanku di bawah dia. Tapi, anak ini terlalu ikut campur dalam masalah yang tidak seharusnya dia jangkau. Dia pikir dia siapa? Memangnya kenapa kalau mereka menangkap kita? Dasar tikus-tikus kecil. Lebih baik langsung bunuh saja aku. Kalau tidak, aku tidak akan pernah membiarkan mereka pergi ketika lukaku sembuh. Hudson yang dikurung bersama Tuan Wayland sudah terbangun. Keduanya saling memandang dan mulai menyumpah serapah. Tulang rusuk Hudson hancur, jadi dia hanya bisa ambruk di tanah. Selain itu, Sean menekan titik akupunturnya. Jadi, dia tidak bisa bergerak dan hanya bisa melampiaskan amarahnya dengan mengutuk Sean. Tuan Wayland menggelengkan kepala seraya memandangnya. Kawan, jangan buang waktumu di sini. Kekuatan sekelompok orang ini sebanding dengan ahli bela diri pemula. Selain itu, pemuda yang memimpin kedua pria tua itu adalah mahaguru yang hebat. Dengan kekuatan seperti itu, bagaimana mungkin mereka bisa melepaskan kita? Sekalipun mereka melepaskanmu pergi, kamu tidak akan bisa membalas dendam. Hudson menutup matanya seraya menyumpah serapah saat mendengar ini. Tak lama kemudian, suara mobil kembali terdengar dari luar gang. Sean menengok keluar dan melihat itu adalah Theo. Dia membawa orang-orang itu ke sini secara langsung. Semua anggota utama jasa keamanan Dragon Zuri tertangkap oleh mereka. Melihat Sean, Theo langsung berlari dengan penuh semangat. Tuan Lane, semua anggota utama jasa keamanan Dragon Zuri sudah ditangkap. Apa yang akan kamu lakukan pada mereka? Sean tersenyum tenang. Biarkan mereka mencicipi serangkaian jurus lebih dulu. Theo mengangguk dengan penuh semangat. Baik, Tuan Lane. Bagaimana kalau serahkan saja semuanya padaku? Baru-baru ini aku mempelajari beberapa cara menghukum orang, aku pasti akan membereskan mereka dengan baik. Sean mengangguk. Tentu, aku masih sangat menyetujui cara menghukummu. Oh ya, aku memintamu untuk memeriksa beberapa penambangan ilegal dan kasus kematiannya. Bagaimana hasilnya? Membahas hal ini, ekspresi Theo tiba-tiba berubah marah. Jangan bahas itu lagi, Tuan Lane. Aku jadi ingin memakai orang lain. Jasa keamanan Dragon Zuri hanyalah kawanan bajingan. Dengan usaha keras dari petugas informasi selama 2 hari terakhir, semua informasi dalam daftar sudah ditemukan. 2-300 orang dalam daftar hilang, aku duga mereka semua sudah mati. Keluarga yang menyadari hilangnya mereka juga sudah melapor ke polisi, tapi sudah bertahun-tahun tidak ada kabar. Mengenai keberadaan para penambang itu, aku juga sudah melakukan survei. Informasi dari beberapa orang masih bisa ditemukan, tetapi tidak mendetail. Beberapa informasi terlalu singkat, jadi aku masih belum tahu garis utamanya. Tapi, kita bisa memeriksanya di tempat mereka menambang. Hanya ada beberapa tempat yang cocok untuk dijadikan pertambangan di negara ini. Selama kita memeriksanya dengan cermat, kita masih bisa menemukannya. Theo berkata dengan marah. Pada dasarnya, dia adalah orang yang jujur dan baik hati. Jadi, mana mungkin dia tidak marah ketika melihat hal seperti itu? Andai dia memiliki cukup kekuasaan, dia tidak akan mengampuni siapapun yang melanggar hukum. Melihat Theo yang diselimuti kemarahan, Sean menepuk pundaknya untuk menenangkan. Aku mengerti. Aku akan memberi kalian waktu untuk menyelidikinya. Beritahu aku hasil rincinya nanti. Malam harinya, Sean sedang beristirahat di tempat tidur selesai mandi ketika ponselnya tiba-tiba berdering. Sean mengambil ponselnya dan melihat bahwa Nora yang meneleponnya. Dalam 2 hari terakhir, dia telah melihat beberapa hal yang membuatnya tidak senang. Setelah menerima telepon dari Nora,
bibir Sean akhirnya mengukir segaris senyum. Halo? Saat ini, Nora sedang memandang bintang-bintang di atas langit dari balkon kediaman keluarga Jackson. Apa kamu baik-baik saja? Kamu sudah pergi selama beberapa hari, tapi tidak meneleponku untuk mengabari keadaanmu. Nora menggerutu dengan nada agak kesal. Mengetahui Sean akan menyelamatkan orang dan berhubungan dengan para pedagang manusia yang kejam, Nora begitu mengkhawatirkannya. Awalnya, dia ingin menelepon Sean 2 hari yang lalu. Namun, dia takut akan mengganggu pekerjaan Sean, jadi dia terus menahan diri. Hari ini, dia ingat bahwa sudah beberapa hari berlalu, Sean pasti sudah menyelesaikan semua. Jadi, dia menelepon malam ini. Sean bersandar di kepala ranjang, kemudian berkata sambil tersenyum. Aku salah, jangan marah, Nora sayang. Aku akan segera kembali 2 hari lagi. Selama beberapa hari berpisah, Sean juga sering memikirkan Nora. Terutama ketika dia berpikir bahwa suatu hari Nora mungkin akan menghadapi hal-hal seperti perdagangan ilegal, dia langsung merasakan niat membunuh yang kuat dalam hati. Hal ini membuat Sean dengan jelas menyadari posisi Nora dalam hatinya. Mata Nora yang indah terbelalak, dia menutup bibir merahnya karena terkejut. Dia curiga ada yang salah dengan telinganya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mendengar suara lembut Sean yang membujuknya? Wajahnya merona merah, sementara sepasang tangan putihnya bergerak tak karuan. Kenapa kamu bicara seperti itu padaku? Jangan-jangan kamu juga merindukanku?